Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang pada hari ini diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep pengambilan keputusan berbasis sistem informasi. Sebelum memulai materi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Saya sendiri Brian Aliandro dari Prodi Pendidikan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Ramanabila dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas B 2019. Perkenalkan, nama saya Mahdari Daulia dari Prodi Pendidikan Bisnis. Halo, nama saya Muhammad Ainur Rafiq dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Anak Budi Prasasti dengan NIM 1707619038. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Nama saya Salam Adib dari Prodi Pendidikan Bisnis. Saya Galih Rakasiwi. Pada materi yang akan kami sampaikan pada hari ini terdiri atas 4 submateri. Yang pertama tipe kegiatan manajemen, yang kedua tipe keputusan manajemen, yang ketiga tipe informasi bagi manajemen, sedangkan yang keempat karakteristik informasi. Dari keempat sub tadi akan dibahas secara terperinci oleh masing-masing anggota dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tipe kegiatan manajemen. Tipe kegiatan manajemen terdiri atas 3 tipe kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategis ini dilaksanakan oleh manajer tingkat atas. Pada kegiatan ini, manajer tingkat atas melakukan proses evaluasi dari lingkungan luar, juga penerapan tujuan-tujuan, dan juga penentuan strategi. Terus dari ketiga poin yang saya sebutkan tadi adalah evaluasi lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar tentunya berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi. Manajemen tingkat atas harus dapat bereaksi terhadap peristiwa ini. Manajemen tingkat atas harus pandai memanfaatkan situasi dan merubah segala tekanan yang didapatkan dari lingkungan luar menjadi sebuah kesempatan. Dan penetapan tujuan ini didasarkan pada visi dari perusahaan atau organisasi. Misalnya, jika sebuah perusahaan atau organisasi memiliki visi menjadi penjual terbesar dalam 5 tahun ke depan dengan menguasai 60-75% pasar yang ada di dalam sebuah industri. Dan yang terakhir adalah penentuan strategi. Untuk mencapai sebuah tujuan atau visi dalam sebuah perusahaan atau organisasi tentunya memerlukan sebuah strategi yang baik. Oleh karena itu, manajemen tingkat atas harus mengerahkan semua sumber daya dan kemampuan yang ia miliki untuk mencapai tujuan perusahaan ini. Tipe kegiatan manajemen yang kedua ialah pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ialah suatu sistem untuk meyakinkan bahwa suatu organisasi telah menjalankan strategis yang sudah ditetapkan secara efektif dan efisien. Ini merupakan tingkatan taktik yang dimana manajemen tingkat menengah menjalankan taktik supaya perencanaan strategis dapat berjalan dengan berhasil. Taktik yang dijalankan biasanya bersifat jangka pendek. Proses pengendalian manajemen sendiri terdiri dari pembuatan program kerja, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta yang terakhir ialah pelaporan beserta analisis. Tipe dari kegiatan manajemen yang ketiga ialah pengendalian operasi. Pengendalian operasi merupakan sistem untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini merupakan penerapan dari program yang telah ditetapkan di pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen ini sendiri difokuskan pada tugas-tugas tingkat bawah. Selanjutnya yaitu tipe-tipe keputusan manajemen. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan ini diambil secara rutin dan berulang-ulang sehingga terprogram. Keputusan ini pun hanya diambil oleh manajemen tingkat bawah. Contohnya seperti pemesanan barang, biasanya penjual ini perlu menentukan setiap kapan kita akan memesan barang atau membeli barang.
sehingga ini termasuk dari keputusan terprogram. Kemudian contohnya lagi penagihan utang. Kita yang diutangi itu juga berhak memutuskan kapan utang itu harus dibayarkan kepada kita. Kedua yaitu keputusan setengah terprogram, yaitu keputusan yang sebagian dapat terprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini pun lebih rinci dan lebih rumit. Contohnya itu seperti membeli sistem komputer yang lebih canggih lagi. Biasanya atasan itu sudah menentukan kapan program komputer itu harus diperbarui agar lebih canggih. Tapi kadang juga karena tuntutan zaman, kita harus memperbarui komputer itu agar lebih canggih lagi pada saat itu juga. Sehingga kadang ini terprogram, kadang juga tidak. Sehingga ini termasuk dari setengah terprogram. Yang ketiga yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini tidak terjadi secara berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini hanya diambil oleh manajemen tingkat atas dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Ini contohnya itu adalah perluasan fasilitas pabrik. Karena keputusan ini membutuhkan waktu di mana kapan sih kita butuh perluasan fasilitas pabrik ini, sehingga itu tidak menentu kapan kita harus menentukan memperluas fasilitas pabrik ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe informasi manajemen. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih informasi itu. Nah, menurut Raymond McLeod, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga memiliki bentuk yang berarti, bermanfaat, dan berguna bagi orang yang menerimanya untuk mengambil keputusan pada saat ini ataupun masa yang akan datang. Tipe informasi manajemen itu ada 3. Yang pertama, informasi pengumpulan data. Yang kedua, informasi pengarahan perhatian. Dan yang ketiga, informasi pemecahan masalah. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu informasi pengumpulan data atau scorekeeping information. Nah, merupakan informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan apakah saya sudah mengerjakan dengan baik atau belum. Informasi ini berguna bagi manajer bawah untuk mengevaluasi kinerja personil-personilnya. Lalu yang kedua itu ada informasi pengarahan perhatian atau attention directing information. Ini merupakan informasi untuk membantu manajemen memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisienan, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Informasi ini akan membantu manajemen menengah untuk melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ya. Lalu yang ketiga itu ada informasi pemecahan masalah atau problem solving information. Ini merupakan informasi untuk membantu manajer atas dalam mengambil keputusan atau memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Informasi ini biasanya dihubungkan dengan keputusan-keputusan yang tidak berulang-ulang, serta situasi yang membutuhkan analisis yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Karakteristik informasi. Untuk mendukung keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen, maka manajemen membutuhkan informasi yang berguna. Dan untuk tiap-tiap tingkatan manajemen dengan kegiatan yang berbeda-beda, dibutuhkan pula informasi yang berbeda-beda. Berikut adalah karakteristik informasi. Yang pertama, kepadatan informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terperinci dan kurang padat, yang mana biasanya digunakan untuk pengendalian operasi. Sedangkan untuk manajemen yang lebih tinggi, tingkatannya mempunyai karakteristik informasi yang semakin tersaring, lebih ringkas dan padat. Yang kedua, luas informasi. Manajemen tingkat bawah, karakteristik informasinya adalah terfokus pada suatu masalah tertentu, yang biasanya digunakan oleh manajemen bawah yang mempunyai tugas khusus. Untuk manajemen tingkat tinggi, karakteristik informasinya semakin luas, karena manajemen atas berhubungan dengan masalah yang luas. Yang ketiga, frekuensi informasi. Manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi yang diterima rutin,
dan biasanya digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk manajemen tingkat tinggi, frekuensi informasinya adalah tidak rutin atau mendadak. Karena manajemen atas berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga, frekuensi informasi. Manajemen tingkat bawah, frekuensi informasi yang diterimanya rutin dan biasanya digunakan oleh manajer bawah yang mempunyai tugas yang terstruktur dengan pola yang berulang-ulang dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk manajemen tingkat tinggi, frekuensi informasinya adalah tidak rutin atau mendadak karena manajemen atas berhubungan langsung dengan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah waktu informasi. Untuk manajemen tingkat bawah, informasi yang dibutuhkan adalah informasi historis, karena informasi tersebut digunakan oleh manajemen tingkat bawah untuk pengendalian operasi dan memeriksa tugas-tugas rutin yang sudah terjadi. Untuk manajemen tingkat tinggi, waktu informasi lebih ke arah masa depan dan informasi prediksi, karena digunakan untuk pengambilan keputusan baik yang strategik dan juga keputusan untuk menyangkut nilai masa depan. Yang kelima, akses informasi. Manajemen tingkat bawah membutuhkan informasi yang periodenya berulang-ulang, sehingga bagian sistem informasi dapat menyediakan informasi dalam bentuk laporan periodik. Dengan demikian, akses informasi tersebut tidak dapat dibuka secara online, tetapi hanya dapat secara offline saja. Sebaliknya, untuk manajemen tingkat tinggi, periode informasi yang dibutuhkan tidak tentu, sehingga manajer-manajer tingkat atas perlu disediakan akses online untuk mengambil informasi kapanpun mereka butuhkan. Dan yang terakhir, sumber informasi. Karena manajemen tingkat bawah lebih berfokus pada pengendalian internal perusahaan, maka manajer-manajer tingkat bawah lebih memutuskan informasi dengan data yang bersumber dari internal perusahaan sendiri. Dan karena manajer tingkat atas lebih berorientasi pada masalah perencanaan strategi yang berhubungan dengan lingkungan luar perusahaan, sehingga membutuhkan informasi dengan data yang bersumber pada eksternal perusahaan. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang kami ambil di dalam mengerjakan tugas ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.